Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, insya Allah pada hari ini kita akan mulai pembelajaran di kelas 6. Jangan lupa ya, sekarang sudah kelas 6. Harus lebih semangat, harus lebih rajin, dan harus lebih giat. Bapak yakin kalian akan lebih hebat di kelas 6 ini. Walaupun kita belajarnya secara tidak langsung. Kita belajar via bahjum atau dengan media-media lain. Tapi yakin kalian tetap akan semangat. Insya Allah dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tematik 1 di kelas 6 ini, tapi materinya hanya sebatas menyampaikan tentang IPA. Nah, yang akan Bapak bahas pada kesempatan ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebelum mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Namun sebelum ke sana, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira tumbuhan itu apa saja? Coba sebutkan satu-satu. Yang kalian ketahui. Ada jagung, betul. Kelapa, betul. Padi, apalagi mangga, pepaya, atau mungkin kalian bisa keluar rumah, lihat di sekitar rumah ada apa itu tumbuh-tumbuhannya. Nah, dalam kesempatan ini Bapak sedikit akan membahas tentang perkembangbiakan jagung. Ada yang sudah tahu bagaimana cara perkembangbiakan jagung? Nah, kalau lebih jelasnya mungkin kita lihat video berikut ini. Bagaimana, sudah jelas tentang perkembangbiakan jagung? Ya, alhamdulillah.
Kalau kurang jelas bisa diputar kembali videonya atau cari di bah Google, di Ustadz YouTube, atau kalau di buku tematik ini ada di halaman 2-4. Baik anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang perkembangbiakan tumbuhan, itu terbagi dua. Satu, perkembangbiakan generatif, yang kedua perkembangbiakan vegetatif. Ada yang sudah tahu apa itu perkembangbiakan generatif, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Ini pada tumbuhan ya. Nah, supaya lebih jelas, coba perhatikan video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangan generatif itu artinya perkembangbiakan makhluk hidup yang dalam hal ini adalah tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Jadi, yang dimaksud dengan perkawinan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya akan mengalami yang namanya penyerbukan. Nah, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu apa? Jadi yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Jadi jelas bedanya ya. Kalau perkembangbiakan secara generatif itu dengan perkawinan, kalau yang vegetatif itu tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi perkembangbiakan secara generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif. Melalui apa? Yaitu melalui bunga. Nah, pada bunga itu disebut adanya proses penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi itu artinya penyerbukan. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, sebelumnya kita akan membahas tentang alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Putri Dede sudah memiliki struktur bunga. Jadi, ini namanya struktur bunga. Nah, yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, jadi tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang. Jadi, seperti yang kalian lihat, tangkai bunga itu menghubungkan bunga dengan batang. Jadi disebut dengan tangkai bunga. Atau tangkai bunga itu bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri. Nah, selain ada tangkai bunga, itu ada yang namanya dasar bunga. Jadi ini namanya dasar bunga. Kalian bisa lihat tanda panahnya. Jadi ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga itu adalah bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar. Jadi ini merupakan bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar, di atasnya tangkai bunga. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada bakal biji. Nah, seperti yang kalian lihat, di sana ada bakal biji atau disebut dengan sel buah ya, atau bakal buah. Jadi, di dalam bakal biji ini, kalian bisa lihat di sini ada bakal biji. Di dalam bakal buah ini terdapat sel ovum dan calon lembaga. Ini sel ovum dan calon lembaga. Nah, berikutnya ada
kelopaknya ini disebut dengan kelopak bunga. Ini juga disebut dengan kelopak bunga. Nah, fungsi dari kelopak bunga itu apa? Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dari serangan hama, baik itu ulat, wereng maupun yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk melindungi mahkota ketika masih kuncup atau bunga ketika masih kuncup. Kemudian berikutnya, nah yang berwarna ini adalah mahkota bunga. Jadi mahkota bunga itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk mempercantik tampilan dari si bunga. Ya, jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri? Jadi agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan. Nah, berikutnya. Nah, ini namanya benang sari. Keseluruhan ini namanya benang sari. Jadi yang di atas ini namanya kepala sari, kemudian yang di bawahnya itu namanya tangkai sari. Jadi keseluruhannya namanya benang sari. Jadi fungsinya benang sari itu apa? Nah, benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan. Ya, jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga itu disebut dengan benang sari. Kemudian, nah yang terakhir ini ada putik. Ini disebut dengan kepala putik, ini namanya tangkai putik. Jadi keseluruhannya itu disebut dengan putik. Jadi fungsinya putik itu untuk apa? Nah, putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Ya, jadi si putik ini nantinya akan mengandung, istilahnya mengandung bakal buah atau bakal biji. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan, penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini akan berterbangan bersama udara, kemudian akan jatuh ke kepala putik. Nanti setelah jatuh dia akan menuju ke sini. Jadi terbentuklah bakal biji atau bakal buah. Nah, untuk proses penyerbukannya kita bahas di bagian yang selanjutnya. Nah, jadi di sini ada tampilan yang diperbesar. Jadi benang sarinya itu diperbesar. Benang sari itu biasanya terdiri dari butiran-butiran halus seperti ini. Jadi kalian bisa lihat bagi yang memiliki bunga di rumahnya, sambil kalian mendengarkan video atau menonton video ini, kalian bisa sambil memperhatikan bunga. Apakah bunga itu ada putih, ada benang sari, ada mahkota, kelopak, dasar dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara langsung yang mana namanya putih, yang mana benang sari, yang mana dan yang lain sebagainya ya. Nah, alhamdulillah ya, semuanya sudah menyimak, sekarang sudah tahu dan bisa membedakan antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, itu juga ini tentang perkembangbiakan generatif ada di buku itu di halaman 5. Itu ada di sana, coba bisa dibuka. Boleh atau videonya diputar kembali. Selanjutnya mari kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif ini Bapak akan menayangkan sebuah video, coba diperhatikan kembali. Silakan. Hari ini kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Sebelum kita memulai videonya, saya ingatkan kembali jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan memberi kalian informasi yang mungkin belum kalian ketahui atau yang mungkin kalian lupa. Jika sudah klik subscribe, mari kita mulai pembahasannya. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa proses penyerbukan dan juga dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan terbagi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama mencangkok. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok adalah batangnya harus memiliki kambium, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari kaki orang dewasa. Langkah-langkah mencangkok yaitu: yang pertama, batang tumbuhan dikupas sepanjang 15-20 cm sampai batang putihnya terlihat secara menyeluruh.
Yang kedua, batang yang telah dikupas dibungkus dengan tanah secukupnya. Pembungkusnya bisa berupa plastik atau sabut kelapa agar tanah yang melekat pada batang tidak terlepas. Dan langkah yang ketiga adalah setelah 10-20 hari, potong batang tersebut. Kemudian tanam kembali di tanah atau pot. Dengan catatan, daun pada batang yang telah dikupas tidak layu dan tumbuh akar. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang memiliki batang seperti mangga, rambutan, dan nangka. Kelebihan mencangkok adalah kemampuan berbuahnya lebih cepat dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Dan kekurangannya yaitu akar yang dimiliki tumbuhan hasil cangkok kurang kuat dan umur dari tumbuhan tersebut tidak akan lama. Yang kedua adalah setek batang. Menyetek adalah menanam potongan bagian batang tanaman yang memiliki mata tunas. Langkah-langkah menyetek batang ini termasuk paling mudah dilakukan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, potong batang yang akan kita setek. Kemudian tanam batang yang telah kita potong tadi ke dalam pot atau ke tanah. Selanjutnya siram tanaman secara berkala dengan air yang secukupnya. Tanaman yang biasanya disetek diantaranya adalah singkong dan mawar. Untuk kelebihan menyetek ini yaitu cepat menghasilkan tanaman baru. Tetapi kekurangannya adalah sangat rentan gagal atau tumbuhan yang disetek mudah mati. Berikutnya yang ketiga, menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan dengan menggunakan tanaman yang sejenis untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Cara menyambungnya yaitu yang pertama, potong tumbuhan yang akan disambung dan sisakan sedikit daun agar tidak terjadi penguapan. Cara potongnya usahakan berbentuk V. Selanjutnya potong batang bawah dengan ukuran 5-10 cm. Dan selanjutnya sambung kedua batang dan ikat dengan tali agar tumbuhan tidak bergerak. Jika bergerak dapat menyebabkan kegagalan dalam menyambung batang. Proses menyambung ini membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Tumbuhan yang sering disambung diantaranya mangga dan rambutan. Kelebihannya dapat menghasilkan buah yang berkualitas dan kokoh, tergantung dari induk kedua batang. Dan kekurangannya yaitu sangat rentan untuk gagal. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada tumbuhan lain yang sejenis. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkan mata tunas yang akan kita tempelkan. Kemudian pilih pohon yang akan menjadi induk. Kemudian iris batangnya sesuai dengan bentuk mata tunas yang akan kita tempel. Dan yang terakhir, ikat dengan tali agar tidak mudah terjatuh. Tujuan okulasi ini adalah untuk menghasilkan buah yang berkualitas, tergantung dari induk dan tunas yang kita tempel. Dan yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah menanam bagian batang pada tumbuhan. Langkah-langkahnya cukup simpel. Yang pertama, tanam batang tumbuhan yang mudah diatur. Jepit agar tidak berpindah tempat. Jika diperlukan, beri batu di atasnya. Dan yang terakhir, potong batang yang tadi kita tanam jika tanaman dan akar sudah tumbuh. Nah, itulah dia tadi beberapa informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari beberapa. Kita akan membahasnya di video ini. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan menjadi individu baru. Sifat sel anak ini akan sama dengan sel induk. Contoh perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan bersel satu, seperti pada ganggang biru.
Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan yang disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang besar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Apabila umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka pangkal batang akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, tumbuhan dahlia, lobak, dan singkong. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas akan tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima, geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya adalah stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Yang keenam adalah tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan dewasa. Tunas inilah yang akan menjadi tumbuhan baru. Tunas sendiri terbagi menjadi 3, yaitu tunas batang, tunas akar, dan tunas daun. Contoh tunas batang yaitu bambu dan pisang. Contoh tunas akar yaitu cemara dan sukun. Sedangkan contoh tunas daun yaitu cocor bebek. Yang ketujuh adalah spora. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Tumbuhan yang berkembang dengan spora adalah jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Yang kedelapan adalah rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas, sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan adalah jahe dan lengkuas. Yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah tumbuhan ganggang. Nah, itulah dia tadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Bagaimana? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Nah, sekiranya kalau ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa cari sumber lain atau referensi lain dari internet, dari Google, YouTube, atau termasuk di buku ini juga ada halaman berapa ya? 136 dan 137. Itu silahkan dibaca untuk bahan materinya, dan insya Allah setelah dibaca kalian akan lebih paham. Nah, anak-anakku yang solih dan soleh, alhamdulillah dalam kesempatan ini hari ini kita telah selesai belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita sudah tahu
dan bisa membedakan antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Dan sekiranya ada hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke Pak Tatang ya. Pak Tatang tunggu japri saja ya. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat tepat waktu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.